Hera BBA aku nangkene apik tenan. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang Disney Plus Hotstar di tahun 2021. Sebelumnya aku udah pernah bahas Disney Plus ini di tahun 2020, yaitu ketika Disney Plus Hotstar pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, di video kali ini aku akan nge-review ya, kira-kira apakah ada perubahan di dalam aplikasi Disney Plus Hotstar. Apakah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau malah ke arah yang lebih buruk. Oh ya, tapi sebelumnya silahkan subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten yang ada di channel Si Jotawi ini. Yang pasti, perubahan yang pertama adalah koleksi dari Disney Plus Hotstar itu makin banyak. Makin banyak judul film maupun series yang tayang di Disney Plus Hotstar. Yang menjadi highlight tentu adalah film dari Marvel, Star Wars, maupun film Disney yang lain. Khususnya adalah Marvel Cinematic Universe. Karena Marvel emang udah berencana bahwa fase keempat dari MCU itu berisikan film dan juga series yang nantinya akan tayang di Disney Plus Hotstar maupun di Disney Plus di seluruh dunia. Dan di awal tahun 2021, kita udah disuguhi dengan WandaVision, serial dari Marvel yang diproduksi dengan sangat-sangat niat ya, dengan jalan cerita yang seru. Dan walaupun itu hanya series ya, tapi level produksinya itu nggak kalah dengan film. Mulai dari special effect dan segala macam, semuanya itu kayak nggak ada bedanya gitu loh dengan film. Malah kita disuguhkan dengan series yang lumayan panjang kan. Dan yang terbaru adalah serial animasi dari MCU yang judulnya adalah What If. Walaupun itu adalah serial animasi ya, kayak kartun gitu, tapi tetap jalan ceritanya itu lumayan nyambung ya dengan MCU dan juga dengan komiknya Marvel. Dan kita sebagai penggemar atau penikmat MCU ya, kita benar-benar disuguhkan dengan cerita yang unik dan membawa kita ke dalam dimensi baru dari Marvel Cinematic Universe. Selain series, kita pun juga ngelihat beberapa judul film yang udah tayang di bioskop dan langsung dimasukkan oleh Disney ke Disney Plus Hotstar. Salah satunya adalah Black Widow ya, yaitu adalah film dari Marvel Cinematic Universe fase yang keempat. Nah, selain penggemar Marvel, penggemar Star Wars pun juga banyak dimanjakan ya, karena ada series kayak The Mandalorian, kemudian juga ada The Book of Boba Fett yang nantinya akan tayang di akhir tahun ya kalau nggak salah. Dan juga ada Star Wars Vision, yaitu adalah serial animasi Star Wars yang stylenya itu kayak anim-anim gitu, tapi juga ngasih jalan cerita yang cukup unik ya, dan bawa pengalaman baru untuk penggemar Star Wars. Namun tentu aja, koleksi yang dimiliki oleh Disney Plus Hotstar itu masih kalah jika dibandingkan dengan Netflix, Amazon Prime maupun HBO Go. Karena memang Disney sebelumnya itu lebih berfokus untuk memproduksi film. Nah, oleh karena itu, mereka tuh masih butuh banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan dari Netflix, Amazon Prime, dan juga HBO Go. Tapi menurutku Disney Plus ini udah menuju ke arah yang benar ya. Ya, kita tinggal lihat aja perkembangan dari Disney Plus Hotstar di Indonesia itu kayak gimana. Kekurangan yang pertama adalah posisi subtitle yang terlalu kecil dan posisinya terlalu jauh ke bawah. Ini aku benar-benar gak paham sama developer dari aplikasinya Disney Plus, kenapa mengubah sesuatu yang sebelumnya tuh udah baik-baik aja. Karena benar-benar kecil dan letaknya tuh benar-benar pas di ujung layar. Awalnya aku ngira bahwa ini ada masalah sama HP-ku, mungkin ada masalah dengan aspek rasio dan segala macem, tapi ternyata setelah aku cek ulasannya di Google Play Store, banyak orang yang mengeluhkan hal yang sama. Makanya aku bisa menyimpulkan bahwa oke, ini kayaknya terjadi di semua aplikasi Disney Plus Hotstar ya, nggak cuma aku. Tapi untungnya masalah itu nggak terjadi di web ataupun ya di browser ya. Itu hanya terjadi di aplikasi, di Android, tapi aku juga nggak tahu apakah di App Store mengalami masalah yang sama atau enggak. Ya minta tolong ya ke Disney Plus Hotstar. Sebelumnya itu udah bagus banget, tapi entah kenapa ini diperkecil dan tiba-tiba langsung ditaruh di ujung layar. Kemudian yang kedua adalah masalah audio. Jadi ketika aku nyetel film ataupun series ya, pokoknya aku nyetel video yang ada di Disney Plus Hotstar lah, tiba-tiba di tengah pemutaran audio itu bisa berubah sendiri. Maksudnya yang berubah itu adalah kualitasnya. Awalnya tuh kayak jernih gitu kan ya, ya udah biasa aja normal, tapi tiba-tiba kayak jadi terpendam gitu suaranya. Bahasa Jawa itu kependem. Dan apa ya, jadi kayak banyak noise gitu loh. Pokoknya kayak suara di radio-radio yang kayak nggak ada sinyal gitu. Nah tapi tiba-tiba beberapa detik kemudian itu bakal normal lagi. Dan hal itu terjadi beberapa kali gitu loh selama pemutaran. Dan ini aku temui nggak cuma di aplikasi, tapi juga di browser, alias kalau misalnya kita nonton Disney Plus Hotstar di website. Itu
terjadi juga. Nah, kemudian terakhir ini aku mau mengingatkan bahwa ini adalah masalah selera ya. Tiap orang tuh berhak memiliki opini dan selera mereka masing-masing. Tapi menurutku UI atau UX yang ada di Disney Plus Hotstar itu kayak kurang. Kalau misalnya kita bandingkan sama Netflix, Amazon Prime, mereka tuh aplikasinya bener-bener kayak lancar, kayak lebih rapi, lebih modern, pokoknya lebih nyaman lah gitu loh. Dan settingannya itu pun masih nggak begitu banyak jika kita bandingkan sama Netflix maupun Amazon Prime. Harusnya untuk sekelas Disney, di mana Disney ini juga salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, harusnya aplikasinya ini bisa lebih dari ini dong. Mereka tuh punya value yang sangat tinggi banget kan, tapi kenapa mereka tuh kayak terkesan nggak niat ya ketika bikin aplikasi. Dan hasilnya di Play Store, Disney Plus Hotstar itu mendapatkan rating yang nggak terlalu bagus. Ya aku tahu emang Disney Plus di Indonesia tuh dibanderol dengan harga yang lumayan murah. Tapi ya itu nggak bisa jadi alasan dong untuk nggak bikin aplikasi yang lebih baik lagi. Oke, gitu aja ya video kali ini. Dan ya ini bener-bener aku mengkritik dan memberi saran untuk masa depan Disney Plus yang lebih baik. Saya tidak menghujat, saya tidak menjelek-jelekkan. Dan ya ini perspektifku sebagai penonton atau customer ya dari Disney Plus. Dan aku harap Disney Plus ini setelah 1 tahun ya ada di Indonesia, aku harap akan lebih banyak improvement. Tapi jujur untuk saat ini ya Disney Plus ini nggak menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik selain menambahkan judul koleksi. Tapi untuk masalah fitur dan desain segala macam itu masih kurang menurutku. Padahal udah 1 tahun di Indonesia. Oke, gitu aja video kali ini. Dan ya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang akurat. Silahkan like, share, subscribe channel Si Jo Tahu kalau misalnya suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan silahkan komen juga kalau misalnya ada kritik, saran, atau mau share opini. Oke, thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Stay safe and stay healthy, Re.